Akhirnya ada seorang ibu dari Jawa Tengah itu nangis dia karena tidak boleh ngirim. Boleh anaknya diterima di sini tapi nggak boleh ngirimi duit. Akhirnya setelah 2 bulan datang dia ngirimi duit dan nangis mengucapkan terima kasih. Kenapa? Saya sudah keluar dari pekerjaan saya ganti pekerjaan karena saya pengen ngirim anak saya. Halal. Kalau haram percuma. Kita pengen memberikan nur cahaya ilmu, tak taunya anak kita anaknya makan makanan yang haram. Susah kalau jadi ulama ulama yang dengan temannya gesek-gesekan rebutan majlis, itu ulama yang saling mendengki, ulama yang sombong-sombongan, ulama yang musibah. Itu kayak dikatakan Imam Ghazali, la hasadaka hasadul ulama, sesama ustadz saling mendengki. Yang dikatakan Nabi yang paling ditakutkan oleh Nabi lebih daripada takutnya kepada Dajjal, yaitu ulama ulama yang jelek. Karena apa? Dari makanannya haram. Jadi dokter pun sudah bohong, nggak pakai obat harus pakai obat, nggak operasi nggak pakai resep. Pakai jadi apa lagi? Jadi pejabat culas. Jadi ustadz juga nggak bener karena dari makanan yang haram. Hati-hati, maka harus semuanya mencari rizki yang halal. Kemudian ada lanjutannya, gimana agar saya mudah cari rizki yang halal? Nah ini kan biasanya panjang terus tuh kemana ini. Bagaimana agar saya mudah cari rizki yang halal? Jawabannya adalah kesederhanaan. Jangan gaya-gayaan hidup, mobil HP-nya harus merek ini, bajunya merek itu. Bajumu nanti merek kain kafan semuanya. Jadi biasakan dengan kesederhanaan. Sekarang ada gaya-gayaan tuh, mobil merek ini, wow, gaya hidup. Yang diikuti gaya hidupnya tetangganya. HP-nya ini, harus punya ini, harus bajunya merek ini, tasnya begini, jamnya. Biasakan dengan hidup yang sederhana, maka mudah bagimu untuk mendapatkan yang halal. Termasuk sekolah pun sederhana. Jangan memaksa kita sekolah favorit yang harus mahal puluhan juta, ratusan juta mungkin, tapi ternyata kita tidak punya rizki, akhirnya makan yang haram, ngambil yang haram. Apalagi pinjem, setelah pinjem ditagih pusing karena malu. Bagaimana saya harus membayar utang, ngambil dari yang haram. Kenapa? Tidak biasa hidup sederhana. Maka yuk kembali dengan cara hidupnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau minta apa saja, ngomong apa saja bakal dipenuhi oleh sahabat beliau. Akan tapi bagaimana beliau? Hidupnya sangat sederhana. Pernah suatu ketika berkata, Aisyah, aku akan sarapan pagi. Ada tidak? Siti Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Idzan asum, kalau begitu aku akan puasa. Biasakan dengan sederhana, makan apa adanya, nasi putih dengan kerupuk dikasih kecap atau apa saja. Kalau punyanya itu. Sekarang harus belanjanya, belinya ayam pun ayam bohongan tuh loh, yang ayamnya kecil pakai bungkus tepung gede itu. Waduh. Apa namanya itu? Waduh, alhasil. Sudahlah, lupakan gaya-gaya hidup. Kalau Buya pakai imamah begini, jangan dianggap imamah ini mahal. Ini lebih mahal kerudungnya ibu-ibu ini. Ini harganya 12.000 ya. Tapi pakai imamah beli kesorot sama televisi dipikir 100.000. Nggak ada itu. Kalau Jakarta, seandainya ibunya di Jakarta, mungkin kayaknya di Tanah Abang. Cuman karena di Jawa di Cirebon, maka Tegal Gubuk kan gitu ya. Biasakan dengan sederhana. Ayo kita makan apa adanya. Termasuk Syekhul Habib Hasan bin Ahmad Bahrun ngajari seperti itu. Pernah suatu ketika kami makan dengan beliau, ada sajiannya petis. Ini pertama kita sering diajak makan beliau. Ada petis. Saya itu orang Jawa, belum pernah berurusan dengan orang Madura, belum kenal sama orang Madura. Ada petis. Saya melihat modelnya, baunya, saya kurang suka. Dan tidak makan. Akhirnya, kenapa kamu? Saya nggak bisa makan petis. Ustaz, diam dulu sebentar beliau. Akhlaknya beliau tidak langsung marah. Sebentar. Ente harus belajar makan petis. Ustaz tidak ingin punya murid kalau datang ke rumahnya jamaah lalu dikasih makanan bilang aku tidak suka. Itu namanya nyiksa. Kalau bilang ini senang suka, sudah jangan latihan. Akhirnya diam-diam kami latihan makan petis, akhirnya sampai kecanduan petis ini. Ya, biasakan dengan sederhana. Beliau ngomong, jangan sampai ngomong ini makanan gak enak, aku tidak suka. Makan apa saja, seadanya. Bukan rakus ya, seadanya, maksudnya sudahlah, jangan repotin orang.
Ini perlu membiasakan hidup sederhana ini. Enak cari yang halal. Pekerjaan pun biasa, yang penting halal. Lihat Imam Ali bin Abi Thalib, siapa beliau? Menantunya Rasulullah, imam ahlil masyarik wal magharib, imam yang sesungguhnya. Imam Ali bin Abi Thalib, apa kerjaan beliau? Dan pekerjaannya tidak menjadikan beliau runtuh namanya. Kerjaan beliau adalah menurunkan kurma. Kalau sekarang naik pohon kelapa, apakah menjadi hina? Tidak. Bahkan gaji 3 hari kadang bisa dimakan semalam. Allah. Imam Ali bin Abi Thalib, sudahlah kalau kita biasa dengan kesederhanaan, mudah kita dengan yang halal akan muncul anak-anak yang soleh. Cuman ini loh, subhanallah, yang namanya televisi ngajari kita belanja sehingga macam-macam model ini harus itu. Belum lagi ada obral sana obral sini. Obral sih obral, tapi kalau nggak punya duit, makanya memaksakan diri. Mulai dari makanan, sekarang gaya hidup nih, ayo kita biasakan dengan sederhana. Maka dengan kesederhanaan inilah kita mudah untuk mendapatkan yang halal. Jangan gengsi. Dahulu kita masih ingat baju robek itu ditambel, dijahit. Pernah juga ngetren juga pakai hand saples, apa? Pernah, itu tren itu juga, itu pernah gaya-gaya itu juga. Jahit, sekarang robek sedikit jadi pel. Masya Allah. Makanya kami sangat marah dengan para santri yang buang sarung itu. Bapak ibumu sarung kayak begini masih dipakai, nak, tapi kenapa kau buang-buang? Masih ingat bapak ibu mungkin yang umurnya lebih seumur kami ini ya, seumur atau lebih tua dikit lah. Kalau beli sarung bapak-bapak, kalau adik-adik nggak sadar, karena zaman sekarang malah lebih digampangkan oleh Allah. Dulu tuh kalau beli sarung itu 6 bulan naik sarungnya ke lutut, ngepir lah. Nah ini nyambut ini status, dan tidak ada masalah, orang no problem, itu biasa. Tapi sekarang itu Masya Allah, sarungnya 16 itu masih pusing katanya melarat karena tamak. Sudah biasakan dengan sederhana. Biasakan dengan sederhana. Kalau Allah memberikan kenikmatan, gunakan kenikmatan tersebut, kita syukuri. Allah ngasih mobil, Allah kasih mobil mewah atau kasih rumah megah. Akan tapi jangan sampai itu jadi hayalan yang setiap hari harus kita pikirkan. Khususnya kalau anak kita jadi ustadz. Ustadz pikirannya harus punya mobil mewah, harus punya gedung megah. Nabi Muhammad rumahnya kayak apa? Apakah Nabi Muhammad tidak bisa membuat gedung megah? Nabi Muhammad ngomong saya punya gedung begini, langsung dibuat. Tapi Nabi Muhammad memberikan contoh. Kalau ternyata diberi kekayaan, ada ulama-ulama Nabi kaya, ada berapa Nabi yang kaya, tapi tidak dipaksakan. Termasuk pakai baju pun biasa. Mereka pakai baju bagus dari para ulama, bukan dipaksain karena ngikuti gaya hidup. Karena kaya ya sudah kaya. Tapi sekarang yang nggak mampu pun gaya hidupnya kayak orang kaya. Dan mereka pakai baju compang-camping pun bukan dipaksain. Zaman sekarang pengen disebut sebagai orang tawadhu, orang ahli tasawuf, orang baik, pakai baju dikelecek-lecekin. Nggak bener itu. Jadi muncul orang-orang yang bajunya sangat sederhana. Muncul orang seperti Imam Hasan. Imam Hasan bajunya bagus. Imam Hasan baju bagus, keren gitu, gagah. Sehingga ditegur oleh beberapa pengikut beliau, Imam, engkau adalah seorang imam ahli bait, cucunya Rasulullah, bajumu kok megah begitu, mewah begitu. Memang beliau dimudahkan Allah urusan rezekinya, bukan memaksakan diri sampai kredit, enggak. Sekarang kredit musim. Memang baju bagus. Beliau menjawab apa? Aku sengaja pakai baju semacam ini agar bajuku ngomong kepada semua orang, kalau aku adalah cukup, jangan kau kasihani saya. Allah, biar orang tidak kasihan. Karena apa? Aku adalah cucunya Rasulullah. Kalau aku kelihatan ngerengek sedikit, semuanya pasti bakal membela aku, membantuku. Tapi aku akan tampakkan diriku, aku tidak minta bantuan. Oh, tujuannya hebat. Dan sekarang gaya hidup ini luar biasa. Tadi yang kita singgung kredit, ada yang senyum. Kredit itu kan membeli sesuatu sebelum waktunya. Jangan maksain. Kalau tidak punya motor sudah naik angkot, belum punya mobil naik angkot. Paling enak itu naik angkot, nggak usah kerawat, bayarnya cuma berapa ribu. Itu punya mobil harus ganti oli, beli bensin, nyuci mobilnya, jaga, deg-degan musim maling. Akan tapi ketahuilah, jalani hidup, dan itu tidak akan mengurangi kemuliaan kita.
Kalau ternyata Allah memudahkan kita untuk bisa beli mobil, beli. Tapi yang menjadi masalah ngikuti gaya hidupnya orang. Bayangkan gajinya banyak, 10 juta, kayaknya atau tidak? Banyak 10 juta, cuman mobilnya kredit, motornya kredit, rumahnya kredit. Mobilnya 4 juta kreditnya, rumahnya 4 juta, motornya 2 juta. Terus anaknya makan apa? Ditagih lagi kan, tagihan tetap jalan. Waktu kreditnya mah enak, waktu ditagih kan bingung, malu, numpuk-numpuk. Setan bergerak, ambil asal jadi duit. Bohong boleh, korupsi boleh. Kalau ustadz, duit pondok ambil, nggak ada yang tahu, santri nggak ada yang berani tanya. Itu kan setan. Ayo, kalau kiai ngambil duit, santrinya berani tanya? Walat, takut begitu. Wah, setan. Setan dahsyat, pinter makanya. Gara-gara apa? Gaya hidup. Tapi kalau sederhana, nggak punya mobil, sudah. Baik itu Bu, untuk mencari yang halal biasakan sekedar. Jangan gengsi jualan teh. Ayo besok jualan teh sama saya, tak ajari. Saya itu marah sama anak-anak kalau tidak bisa nyangkul. Saya marah dengan anak-anak nggak bisa maku. Ada orang sampai anak putri suatu ketika ada suruh buatin kopi. Ada kita ajak, ada sama Umi, sama buatin kopi. Baru diantri kok dingin. Nah, kok dingin? Nak, kamu ngambil air di mana? Di dispenser mati. Oh, tahu airnya dingin? Tahu. Terus nggak ngerti. Jadi gimana buat kopi aja nggak bisa itu? Ini mungkin anak ratu tuh bagaimana nggak pernah kerjain apa-apa. Subhanallah. Jadi ibu bapak biasakan dengan sederhana. Lakukan semuanya. Kalau kita biasa dengan sederhana, begitu mudahnya orang cari pekerjaan. Kita bisa jadi tukang sapu. Tukang sapu jangan dianggap remeh. Nabi Muhammad pernah mencari tukang sapu. Ada seorang wanita jadi tukang sapunya masjid. Meninggal dunia tidak dikasih tahu Rasulullah. Rasulullah marah. Mana ibu yang biasa nyapu di situ? Sudah meninggal ya Rasulullah. Sudah meninggal kau tidak kasih tahu aku? Maksudnya kenapa kau remehkan dia? Didatangi oleh Nabi Muhammad ke kubur Nabi Muhammad. Ziarah ke kubur yang wanita tersebut dimuliakan karena apa? Dia adalah tulus dengan pekerjaannya jadi tukang sapu. Jangan malu. Termasuk wahai para ibu, para istri, suamimu, lihat. Suamimu jangan sampai diracuni oleh istri untuk mengambil yang haram. Gara-gara apa? Mau rumahnya kok tetap begini bang, harus ganti dong rumahnya, mobilnya belum ganti dan sebagainya. Suami itu sayang kepada istri, apalagi atas nama anak. Pak, kesian anak kita pulang pergi kehujanan, capek dan sebagainya. Nggak sadar mbahnya dulu tuh 2 kilo jalan kaki. Sekarang begitu, akhirnya apa? Bapaknya merasa kasihan, akhirnya ngambil yang haram. Biasakan dengan sederhana, itu yang kita galakkan, sederhana, jangan gengsi. Termasuk anak-anak pondok itu mainannya pun kita ajari main. Kita tidak pernah kita kenalkan ke mall, anak-anak sekolah. Biasanya diajari belanja kan, ada TK belajar belanja ke mall. Waduh hebat bener tuh. Dipikir, wih gaya, wah gaya. Ayo pernah, anak yang pernah ke mall ada enggak? TK atau SD kelas 1 pagi-pagi diajak ke mall latihan weh aja gaya hebat bagus ini. Pendidikan apa itu? Kita bawa ke kebun untuk mempercermati ini, bercocok tanam dan sebagainya. Baru kalau keluar duit diajak belanja, ini diajak belanja. Ini perlu pendidikan sederhana. Makanan sederhana yang Jawa Timur kenal gatot atau tidak? Gaplek. Cuman orang itu kadang husnudon. Dipikir kalau orang pakai jubah nggak boleh makan gaplek. Saya pernah ke Ponorogo beli gaplek. Kebetulan yang jemput itu temen yang mobilnya mewah begitu, mungkin mewah. Saya sendiri mobil mewah tuh mereknya juga lupa. Pokoknya mobil bagus lah. Akhirnya gaplek itu saya pilih dibungkus plastik begitu, terus ada nuker barang atau ya apa begitu. Sampai di Tulungagung saya cari nggak ada. Duh, gaplek ini di mana? Ditelepon. Jawabnya apa? Iya ini gaplek, tapi pikir milik siapa? Masa Buya bawa gaplek? Ya Allah, ini gaplek tak cari ini kan gitu. Saya suka gatot loh Bu ya. Tapi kalau di TV nggak kelihatan makan gatot ya. Ini urusan TV ini, dunia menyesatkan ini. Sudahlah, ayo kita biasakan sederhana Ibu ya. Sederhana, Masya Allah, yang enak.
Dulu tuh telur ditambah tepung, satu telur bagi berempat, nggak ada masalah, kasih kecap sedikit. Apalagi dulu tuh pakai jelantah, dikasih bawang putih diucek sama lombok, sudah nggak ada masalah, panjang umur lagi. Cuman kata dokter sekarang, awas bahaya penyakit. Kalau dulu mbah kita tuh jelantah terus, umurnya 120 tahun tuh. Wah, nggak punya penyakit, umur begitu masih bisa baca itu. Kita punya kakek itu 110 kalau udah meninggal, itu masih baca setiap sore itu, baca Quran masih bisa, padahal makan jelantah itu. Memang betul ada penyakitnya sih, mungkin iya, karena makanan itu memang dari situlah segala penyakit. Cuman ketahuilah, dari harta yang bersih dan halal itu akan menjadikan ilmu bisa didapat dengan mudah. Ini kembali ke urusan apa? Anak-anak tadi. Jadi anak-anak kita beri makanan yang halal. Caranya biasakan dengan kesederhanaan. Sudahlah, jangan gengsi besok kerja apa, jangan gengsi ke sawah, jualan di pasar, jual sayur, jangan gengsi dan jangan malu. Kita ngajari anak-anak untuk belanja. Dulu waktu pondok ngerintis, saya ajari belanja. Tawar harga itu, pengen tahu harga yang paling murah untuk jadi langganan. Kalau belanja sayur tuh jangan ditarget saya dari rumah harus beli bayam. Oh enggak, pertama memang saya beli bayam, tak ajari gitu. Tapi sampai di pasar lihat yang paling murah apa, gitu loh. Kadang-kadang berubah, nggak jadi bayam, sayur ini lebih murah, alhamdulillah. Kadang-kadang ada sayur tuh diborong, ini murah, ya itu saja, rubah. Jangan harus targetnya begini, pakai menu, itu kan orang kebanyakan duit, harus begini, harus begini. Yang penting sehat, begitu ya. Ini saja. Jadi agar anak kita makan makanan yang halal, biasakan yang sederhana. Termasuk sekolah pun jangan ikut gaya-gaya sekolah favorit, sudahlah. Kalau tidak mampu sekolah yang baru, sekolah yang gratis banyak. Ada sekolah pondok gratis. Kita punya pondok dua model. Pondok dua model, yang pondok pengkaderan, pondok yang memang kita tekuni, itu kita model seperti pondok salaf. Jadi hanya belajar agama. Ada pendidikannya adalah bahasa Indonesia, matematik sama apa, IPA atau apa gitu, biar tahu pengetahuan, atau IPS, pokoknya berkenaan itu. Jangan sampai bahasa Indonesianya nggak benar, ceramah nanti ada pejabat bilang ada jabatan, kan ada macam-macam. Enak-enak ketiduran di bangunan, kan ya salah ya. Yang ini kan bermasalah nanti karena tidak bisa bahasa Indonesia. Maka kita ajari bahasa Indonesia, ada biar benar. Itu pendidikan pondok. Tapi pendidikan pondok ini gratis, Bu, free. Mereka tidak bayar semuanya. Cuman kita juga membuat program di luar itu, SD, SMP, dan insya Allah ini akan kita buka SMA, mereka bayar. Akhirnya bayarnya mahal lagi. Akhirnya dia ngomong, Buya, kok Buya sekarang buat sekolah yang mahal? Ya yang mau bayar. Tapi yang tidak punya duit, belakang istimewa itu, gratis. Cuman dites, Bu. Sekolah tapi dites. Yang masuk bukan orang melarat, memang bukan sekolahnya orang melarat. Sekolah orang yang mau belajar, melarat atau kaya. Biarpun bapaknya kaya, bagaimana? Tetap nggak bayar. Tapi banyak duit bapaknya, buat aja bangunan di situ. Jadi maksudnya apa? Banyak sekolah-sekolah yang kita tidak harus pakai biaya besar. Banyak orang-orang besar dahulu itu harus pakai sekolah favorit. Enggak, sekolah yang benar. Para ulama dulu mendidik bagaimana? Rumah pondoknya pondok gubuk, pondok ini, tapi halal gubuknya, bersih gubuknya. Keluar ulama, sekarang gedungnya tingkat 6, tidak tahu dari mana sumbernya. Makanya yang belajar bisa susah itu dapat ilmu yang manfaat. Kita ingat Habib Hasan Baharun sangat hati-hati urusan bangunan, dari mana duitnya. Hati-hati betul. Waktu ada bantuan dari ini masih mikir berkali-kali, sampai yang lain, kenapa Habib terima saya? Ntar dulu, saya harus istikharah. Ini mah duit istikharah ulama. Sekarang yang penting jadi pondok megah, agung, begitu. Enggak. Harus dipikirkan itu. Jadi sekolah madrasah diniyah, mungkin SMP yang murah, tetangga rumah, setiap saat anaknya bisa dibantu, akhlaknya baik. Yang penting bisa ngaji, itu nggak usah gaya-gayaan mahal. Sudahlah, kalau sudah ikut gaya-gayaan, gayanya orang lain, gaya hidupnya orang lain, akan mudah masuk bab haram. Gengsi itu kesombongan. Sementara al-haya' minal iman itu malu, termasuk bagian dari iman itu bukan malu itu, malu bermaksiat, malu mengambil yang haram, malu melakukan keharaman, itu adalah malu sebagian daripada iman. Kemudian setelah itu selanjutnya apa? Memohon. Setelah makanan yang halal,
berdoalah, tapi doa yang serius, doa yang benar, dan dahulukan doa keselamatan mereka di akhirat, bukan keselamatan di dunia. Di dunia penting, memang ngajar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi kan yang akhirat ini kita tekankan. Jadi hayalan, bukan hayalan, impian harapan kita adalah bagaimana kita nanti bersanding dengan Rasulullah, di padang mahsyar digiring bersama Rasulullah. Mereka punya kecintaan kepada Rasulullah, mereka bisa mengikuti akhlak Rasulullah. Terus kita bayangkan, coba ya Allah, semoga anakku kaya raya, punya mobil, rumahnya gede. Itu boleh, tapi doanya itu perlu doa keimanan, doa sambung dengan kemuliaan. Doakan dengan doa-doa yang baik. Mendoakan anak kita, coba doa, tanyakan hati kecil kita, doa apa sih untuk anak kita? Doa kita sempit banget, ya Allah semoga lulus ujian. Kalau lulus memang kenapa? Ini lulus ujian, yang lanjut lulus ujian, dapat ilmu yang manfaat, menjadi sebab dekat kepadamu ya Allah. Ilmu apapun, kadang ilmu matematika yang bermanfaat, ilmu IPS yang bermanfaat, ilmu IPA yang bermanfaat kalau doanya kita benar. Jadi memohon Bu ya, doa yang banyak para bapak untuk anak-anak kita, setiap malam, setiap saat, panjatan doa tanpa henti. Ini saja insya Allah ya. Yang pertama apa? Sadar anak kita tanggung jawab di hadapan Allah, akan ditanya sehebat apapun. Biarpun anda kiai gede, lihat ibadahmu luar biasa, tapi anakmu tidak kau didik dengan benar, engkau akan diseret ke neraka. Kemudian setelah sadar, sekolahnya di mana, dengan siapa bergaul ya. Jangan asal sekolah ya. Sekolah Masya Allah sekarang bisa ngajak perang sama bapaknya ini, tiba-tiba kafir, sesat, masuk neraka. Setelah itu tolong diberi rezeki yang halal ya, yang halal, jangan sampai yang haram. Halal harus halal menurut para ulama. Kemudian sebab halal itu kadang-kadang ya namanya orang awam ya, pekerjaannya itu adalah ya, mohon maaf ini, jadi dipikir itu haram itu mencuri saja. Ada seorang perempuan, mohon maaf, kerjaannya jual diri. Kalau ditanya, yang penting kan tidak mencuri, yang penting halal ya, halal biasa mencuri. Jadi halal itu kayak apa sih menurut orang awam? Ini pentingnya ngomong seperti itu. Yang penting tidak mencuri, kalau mencuri itu yang haram. Yang penting halal, asalkan tidak mencuri. Lo kerjaannya apa? Jual diri. Ya, karena orang awam mengerti halal menurut ulama. Tanyakan kepada ulama, itu adalah iman juga. Sampai suatu ketika ada seorang anak muda datang, dia mau ngelamar 3 pekerjaan. Buya, saya melamar di 3 pekerjaan, 3 perusahaan. Mana yang halal? Semua tak percaya, cermati, saya pelajari, semuanya halal. Dia pergi, 3 hari kemudian datang lagi, sudah diterima. Sudah diterima 3 tianya, tinggal milih. Satunya datang lagi ngomong begini, yang paling halal mana? Itu iman, yang paling halal. Luar biasa. Belum dapat duit itu, memikirkan. Kadang kalau sudah ditutup mata hatinya, diharam pun dia pura-pura tidak tahu. Kalau sudah mendengar cerita ulama halal haram, pasti melengos, apaan itu? Apalagi merendahkan Allah kadang-kadang, yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi halal. Oh, bakal nyungsep itu manusia. Karena merendahkan Allah, seolah-olah Allah tidak bisa memberi makanan yang halal. Itu pernah muncul itu, haram aja susah apalagi halal. Wah, bahaya itu ya. Setelah itu biasakan dengan sederhana, sudahlah, jangan mewah-mewahan, kaya-kayaan. Cukup insya Allah sampai di sini. Kalau ada ditanyakan. Setelah ini anak kita harus di tempat-tempat mulia. TPQ harus masuk, wajib, tidak boleh tidak. Kalau pengen selamat, TPA, Madrasah Diniyah, wajib. Kalau ternyata sekolahnya pakai les-les, pindah sekolah. Awas, ini sekolah ini merusak betul. Saya merasakan awal kerusakan. Kelas 3 SMP saya itu suruh begitu, sampai diputus sama abah ngajinya itu. Kenapa? Aduh leh, kamu itu sekolahnya harus masuk sore. Masuk sore biasa ngaji kan. Ini abah sudah gundah, ini was bahaya kalau begini terus. Sekarang sudah ngetren ada tambahan les, tapi nggak pinter-pinter kan, kacau tuh. Ya, sudahlah, kita perlu perhatikan secara sungguhnya di mana. Memang begini Bu, namanya pendidikan harus keras begini, karena kami cinta. Kami ingin Bapak Ibu semua adalah ahli surga, dengan anak-anak ahli surga. Baik, insyaallah a'lam bissawab. Baik, untuk sesi tanya jawab
Diharapkan dari bapak-bapak satu orang dan dari ibu satu orang. Bapak, ibu dulu ya. Dua-duanya gantian, boleh dapat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, nama saya Ibu Lestari. Ini di luar ini pertanyaan saya yang tadi Pak Ustaz berikan gitu. Ini saya pengen tanya, ada satu masjid, dia sholat taraweh itu 2 imam, yang satu 11 rakaat, yang satu 24. Itu gimana tuh Pak Ustadz tuh? Saya nggak ngerti ideannya tuh Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak Ustadz, saya Siti Afni. Saya juga dulu pernah kuliah di IAIN Cirebon, tapi saya sekarang lanjut di Universitas Pelita Bangsa. Karena kendalanya mungkin keuangan, karena di IAIN itu kan nggak bisa sambil kerja ya Pak. Ya udah, langsung ke pertanyaan. Tadi kata Bu Yahya bahwa menghindari makanan dari hasil uang haram itu kan tujuannya agar anak menuntut ilmunya itu mungkin intinya lancar dan mudah mencerna materi. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana jika uang itu sudah dihasilkan dari uang halal, tapi makanannya ini yang diragukan kehalalannya. Contohnya dari mie, terus es krim, permen kopiko juga katanya itu mengandung minyak babi. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih panjang, mungkin 2 dulu kita jawab. Jam 10 ini. Berarti 4 pertanyaan aja. Silakan Bapak 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran untuk Bu Yahya. Kita doakan bersama semoga beliau senantiasa panjang umur, senantiasa istiqomah di jalan yang Allah ridhai, dan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa mengikuti talim-talim beliau. Afwan Buya Al-Fakir Ahmad Taufik dari Kampung Pintu Air mau bertanya soal masalah lowongan pekerjaan yang disyaratkan itu dia ada main belakang pakai calo, jadi nyogok. Ini sekarang lagi tren juga. Nah, ini perlu ada pengkajian, mudah-mudahan terbuka pintu dan hati kita, mata hati kita untuk tidak terkesan memaksakan. Alhamdulillah, kalau saya pribadi punya prinsip, saya cari kerjaan untuk dapat uang, terus kenapa harus mengeluarkan uang gitu. Ini bukan artinya jawaban, bukan, tapi ini nanti Buya Yahya untuk bisa memberikan penjelasan lebih lengkap. Lalu yang kedua Buya, Afwan, ini sedikit bukan menceritakan aib ya, tapi ini share buat jamaah juga. Bagaimana kita bersikap selaku orang tua. Saya sudah punya anak 3, istri 1. Jadi saya berada di lingkungan mertua. Saya mengawasi betul anak saya, jangan sampai dikasih uang dari hasil yang tidak baik. Nah itu saya tahu, Afwan ya, mertua saya itu melakukan hal yang haram gitu, mendapatkan itu, iya. Insya Allah mertuanya baik, insya Allah. Amin, amin, amin. Seharusnya tidak disebut. Sudah. Iya Bu ya, Afwan. Nah, itu gimana sikapnya ya Bu ya? Baik. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sangkut pautnya dengan orang, dipermisalkan saja. Jadi misalnya ada seseorang gitu saja ya, tidak boleh aku pelakunya atau siapapun, supaya menjaga semuanya. Itu adab juga dalam bertanya ya. Misalnya ada seseorang punya anak,
dia masih tinggal dengan mertuanya, kemudian mertuanya suka ngasih makan haram gitu. Jadi semuanya tidak boleh, tidak membicarakan orang lain. Menggunjing juga dosa haram, masuk dosa gede. Silakan. Kalau ada masalah pribadi tidak usah disebutin langsung, ada orang gitu saja. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Gerah Asri. Gini Bu ya, alhamdulillah saya sudah menikah selama kurang lebih 12 tahun. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum diberi amanah, yaitu belum dikasih keturunan. Bagaimana kiat saya biar saya seperti orang tua yang lain bisa mendapatkan 3 amalan yang enggak terputus, yaitu doa dari anak yang soleh. Terima kasih Bu ya. Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Lestari, bahwasanya ada sebuah masjid yang satu 2-3 rakaat tarawihnya, yang satu 11 rakaat. Aneh. Tidak tahu yang diikuti siapa. Jumhur ulama 4 madhab mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Buya punya buku tarawih praktis, bisa dipahami. Yang pertama bicara tentang witirnya Rasulullah. Witirnya Rasulullah setelah dilacak dari hadis yang banyak, Rasulullah paling sering berwitir adalah 11